Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Self Healing bareng Ria Marliana. Gue bakal nemenin lo kira-kira 10 menitan gitu. Semoga, I hope so, insya Allah. Dengan tips healing berdasarkan psikologi Islam. Tentu aja kadang-kadang aku spill tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Oke? Ngomong-ngomong golongan darah nih, kemarin tuh aku sempat ngebahas tentang salah satu surat dari kalian. Terus gue kepikiran, wah ternyata banyak juga golongan darah B yang kesulitan menemukan passion mereka. Sebenarnya why? Termasuk gue dulu itu mungkin di bawah usia 30 tahun. Aku sendiri masih bingung. Sebenarnya passion gue apa sih gitu. Dan di sini gue bakal bahas kenapa sih golongan darah B itu susah atau sulit nemuin ini loh kesukaan gue. Kadang ragu sendiri gitu. Anehnya ketika dia kecil tuh mereka enjoy every single thing. Ya, ketika mereka dewasa, mereka lupa tentang keenjoyan itu. Oke. I'll be back soon, insya Allah. Kamu tahu nggak akar masalahnya di mana? Ketika lu kecil, lu tuh sudut pandang kita ketika masih kecil itu sudut pandang kita sendiri. Kita nggak ngebandingin dengan orang lain. Biasanya kalau anak-anak kecil golongan darah B ya, begitu dia kerja, begitu dia menceburkan diri. Begitu dia terjun di dunia yang lebih luas lagi, dia mulai banyak sudut pandang kan, banyak masukan, dia juga banyak melihat orang lain. Kadang fokus mereka terus berubah ke orang lain. Dia compare, membandingkan dirinya yang unik dengan standar sosial di masyarakat. Gue kasih contoh misalkan, kayak Maudy Ayunda, dia memang dari kecil pengen kuliah di Harvard misalkan. Atau ada orang teman lo misalkan, dia dari kecil udah pengen jadi dokter dan dia memang serius di situ sampai akhirnya dia beneran jadi dokter, ya. Atau misalkan kayak teman lo pengen jadi engineer beneran gitu. Dan dia pelihara mimpi itu dari kecil. Biasanya orang-orang kayak gini itu adalah orang-orang dari golongan darah A. Kenapa? Golongan darah A itu udah punya fokus di satu titik sejak dari kecil. Jadi long term gitu loh cita-citanya. Beda otak ya antara A dan B. Fitrahnya itu beda, golongan darah A dan juga B. Itu pengamatanku sih, bisa aja beda ya. Tapi fitrahnya, si A itu punya otak yang bisa mensimulasikan sesuatu tanpa harus mencobanya dulu gitu loh. Mudah nggak? Jadi mereka kecil tuh udah ada impian ke Harvard misalkan, terus dia udah mensimulasikan atau punya bayangan lu bakal sekolah di sana, kayak gitu-gitu loh. Dan itu memotivasi dia untuk bekerja lebih keras mencapainya. Tapi itu akan sangat beda dengan golongan darah B yang lebih cenderung kayak playful gitu loh, enjoy di saat itu. Dia enjoy di setiap titik kehidupannya. Oke. Otaknya si B itu lebih ke explore satu-satu, nyobain satu-satu sampai dia itu bisa nyimpulin bahwa oh ini loh yang gue suka, oh ini loh gue nggak suka gitu. Jadi golongan darah B itu lebih cenderung menikmati di saat itu, tidak terus memikirkan sesuatu atau membayangkan sesuatu yang belum dia miliki. That's the point ya. Jadi beda, tapi punya positif dan negatifnya masing-masing gitu. Bukan berarti si A lebih baik, si B lebih baik, enggak. Yang lebih baik adalah lu bersyukur atas apapun saat ini kondisi lo gitu loh. Positifnya si A ketika mensimulasikan sesuatu, dia akan bisa nge-push dirinya sendiri. Sedangkan golongan darah B, semakin di-push, dia makin gak nyaman. Karena dia adalah orang yang cenderung melakukan apa yang dia sukai. Kalau memang dia gak suka, dia gak akan lakuin itu. Nah golongan darah A, walaupun dia gak suka, tapi demi cita-citanya, it's fine. Ini akan jadi masalah ketika lu ngebandingin diri lo yang golongan darah B dengan golongan darah A, yang biasanya seolah-olah di mata golongan darah B mereka menjalankan apa yang disebut dengan passionnya si A itu. Secara gampangnya, analoginya adalah golongan darah A itu cenderung dia gak masalah menyiksa dirinya sendiri, tapi dia punya bayangan atau cita-cita di puncak. Sedangkan golongan darah B, dia menikmati proses naik gunungnya gitu loh. Mau dia sampai ke puncak atau enggak, yang penting dia mencintai prosesnya. Nah itu kira-kira bedanya kayak gitu. Golongan B, passionnya beda sama golongan darah A. Kalau si A rata-rata itu di posisi tertentu, tadi aku bilang di jurusan tertentu atau pekerjaan tertentu. Kayak misalkan temanku cenderung lebih ke engineer-nya, menjadi seorang engineer, menjadi seorang dokter, menjadi seorang guru misalkan. Kalau B, passionnya itu lebih bersifat abstrak. Misal belajar hal baru, enjoy the life, memenuhi keingintahuannya.
mencoba hal-hal baru, itu passionnya si B gitu. Kalau lo bandingin atau lo tempatkan passion si A di diri lo stres sendiri, kayak ya ampun, aku kok kerja ganti-ganti mulu ya, aku kok kerja kok nggak di satu bidang ya, nggak satu konsentrasi kayak temanku yang si A ya. Si A itu sekolah, kuliah, bekerja, itu satu linear gitu, misalkan di engineer atau di teknik terus. Golongan darah B rata-rata dia itu mencoba banyak hal, mencoba banyak peran, itu sudah passionnya. Jadi jangan bandingin diri lo sama orang lain, kembali lagi ke masa lo, kembali lagi ke masa kecil lo. Ingat, kenapa lo dulu itu enjoy banget di waktu kecilnya? Karena lo gak ngebandingin sama orang lain, lo menjadi diri lo yang unik. Dan maaf nih ya, golongan darah B itu biasanya kurang suka sama hal yang sifatnya rutin, monoton, banyak aturan, gak boleh ini, gak boleh itu. Jiwanya itu jiwa bebas. Sedangkan golongan darah A, itu dia gak masalah dikekang gitu, di-push, diatur itu gak masalah. Itu pribadi yang berbeda. Kalau golongan darah B terlalu diatur, ntar dia riweuh sama hal-hal yang gak penting gitu, karena dia gak enjoy. Akhirnya dia riweuh sendiri sama hal-hal yang di sekelilingnya. Sebenarnya itu cuma noise aja. Golongan darah B itu selalu butuh tantangan. Kalau otak pembelajarnya berhenti, itu B akan ngerasa hilang loh. So buat kamu golongan darah B, cobalah terus hal-hal yang baru. Jangan stuck di satu titik, karena apa? Nanti kamu akan ngerasa hilang. Boleh aja belajar dari orang lain, tapi jangan jadi orang lain. Tetaplah jadi diri kamu yang unik, yang enjoy every process. Punya plus minus, gak usah khawatir. Biasanya kalau orang punya banyak peran, punya banyak pengalaman di banyak bidang, walaupun gak sampai ke tahap spesialisasi, positifnya orang kayak gitu tuh biasanya bagus di manajerial. Golongan darah A yang biasanya fokus di satu titik itu memang bisa sampai ke tahap spesialis, karena memang fokus dari awal perjalanannya ya di situ. Tapi untuk skala manajerial itu butuh effort lebih, karena manajerial itu orang yang bisa menempatkan di banyak sudut pandang, di banyak peran. Tiap orang punya journey-nya masing-masing, oke? Yang paling penting adalah mau lu passion atau enggak. Apa yang jadi tanggung jawab kamu lakuin gitu, komit dan juga konsisten. That's it. Jadi yang namanya passion, kamu gak harus di satu titik posisi tertentu. No. Buat gue, passion gue adalah belajar. Dan ketika belajar, biar kamu tuh gak stres, gak overthinking, gak kebanyakan mikir, itu fokus. Ya, fokus tujuan kamu memang belajar. Oke? So apapun masalahnya, jangan lupa sama Allah, la haula wala quwata illa billah, bahwa kita sendiri tuh gak punya kekuatan untuk mengenali diri kita. Bener gak? Makanya berdoalah, minta sama Allah ditunjukkan jalan yang benar, skenario yang terbaik, gak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Gak penting lu mau jadi apapun, yang penting bisa selalu ngedeketin Allah. So stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode selanjutnya. Dan pada akhirnya adalah satu-satunya yang lo rasa itu berharga, kesucian lo. Bukan karena hati lo jahat, enggak. Justru karena hatimu saking baiknya. Lo gak pengen menyakiti perasaannya. Lo cuma gak pengen dia pergi. Lo takut hatimu dingin seperti dulu. Sayangnya, dia yang lo percaya justru pergi tanpa kata. Hanya hilang. Yang tersisa apa? Luka.